Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sahlu Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk huda wal furqan dan sebagai pembeda mana yang hak mana yang batil. Nah, salah satu petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia pada umumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Pada ayat ini Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Perintah membaca ini hukumnya adalah wajib bagi setiap umat muslim. Karena ini ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi membaca itu hukumnya wajib, jauh lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Sholat itu wajib, tapi membaca jauh lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Karena sholat tidak akan nyampai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya tidak didasarkan dengan ilmu. Kurban kita tidak akan sampai kepada Allah kalau kurbannya tidak didasarkan dengan ilmu kurbannya. Zakat kita tadi yang dipungut oleh panitia tadi tidak akan sampai kepada Allah kalau ilmu kita tentang zakat tidak. Maka Islam datang pertama kali memberikan pencerahan kepada kita itu suruh membaca. Membaca tidak selamanya membaca Quran, jemaah sekalian. Membaca itu banyak sekali cara. Ada yang membaca dengan melihat. Nabi Muhammad itu ketika usianya masih kecil sampai dia diutus sebagai nabi, dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia membaca dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan. Dia melihat, oh ternyata saya punya umat begini kehidupan. Ternyata pemahaman tentang ketuhanan ini begini, banyak menyimpang. Nah ini ilmu yang dia dapat. Dia baca dari apa yang dia lihat. Kemudian membaca dengan apa yang dia dengar. Banyak orang yang tidak bisa membaca Quran. Banyak orang yang tidak bisa membaca tulisan Latin misalnya. Tapi dia bisa memahami agama dengan mendengar. Maka ketika ada teman-teman murid yang datang ke masjid ngajak kita untuk sholat, mari kita dengar. Kata orang bilang itu kita kaji dulu, jangan dulu bid'ah. Kalau ilmu tidak ada yang bid'ah, pokoknya semua diterima. Yang penting semuanya tidak sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semuanya mari kita sama-sama makmur di masjid. Siapapun yang datang yang menyampaikan agama itu didengar. Sehingga itu menjadi bekal kita ketika ada ustaz lain yang datang, ketika ada rombongan yang lain yang datang, itu menjadi pembanding. Oh kemarin Pak Maksum yang dari GP Ansor bicara di hukum Islam tentang membaca ini. Mungkin ada dari teman-teman yang buruk akan bicara yang sama, kita bisa menjadi pembanding. Sehingga kita tidak bisa menghakimi orang karena kita mendengar hanya satu sumber. Islam menjadi rahmatan lil alamin karena dia bisa membaca, dia bisa mampu membaca semua potensi yang ada di umat. Kemudian yang berikut adalah membaca dengan menulis. Allazi 'allamal qalam. Allah mengajarkan manusia setelah dia melihat, setelah dia mendengar. Allazi 'allamal qalam. Allah suruh kita itu qalam. Qalam itu bahasa Arabnya bilang pulpen. Kalau pulpen berarti suruh kita nulis. Kalau sudah dengar itu tulis. Nah tulis bisa menggunakan tinta, tulis bisa menggunakan ingatan. Tulis bisa menggunakan pulpen, kata Allah pulpen, pensil, bisa juga tulis menggunakan ingatan. Maka salah satu cara untuk memperoleh ingatan yang bagus itu perbanyak istighfar dan zikir kepada Allah SWT. Itu tulisan yang bagus. Karena kita tidak semua bisa datang hari di majelis bawa pulpen, bawa buku, tapi kita hanya bisa membawa ingatan kita. Maka itu yang terus ditulis dalam bentuk zikir dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu jauh lebih penting dari segala persoalan. Sholat kita menjadi batas bagi kita ilmu
sholat mudah, bagaimana sholat berjamaah yang benar, bagaimana menjadi imam yang benar, itu ada ilmunya. Bagaimana membaca Al-Quran yang benar, itu ada ilmunya. Kemudian bagaimana kita berkorban, itu ada benarnya, ada ilmunya. Apakah kurban hewannya yang penting bentuknya kambing atau sapi, itu ada ilmu. Kemudian berapa orang yang berkorban sapi, berapa orang yang berkambing, itu ada ilmu. Kemudian yang terakhir ini zakat mal, zakat fitrah. Kenapa ini zakat fitrah ada di bulan Ramadan? Ini menjadi benar. Kalau zakat mal itu tiap bulan selain bulan Ramadan boleh kita kasih. Karena zakat penghasilan, kalau kita macam yang PNS itu tiap bulan itu dia bayar zakat mal. Kalau yang petani tiap 3 bulan dia bayar zakat mal. Tapi zakat fitrah ini Bapak Ibu sekalian itu muncul hanya di bulan Ramadan, bulan lain tidak. Pertanyaan kita, itu zakat fitrah itu untuk apa? Nah, para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakat untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau kita selama 1 bulan puasa penuh, di puasa kita masih ada hibahnya, masih ada cerita gosip tentang iman, masih ada gosip tentang badan takmir, masih ada gosip yang bagian urus kotak amal, masih ada gosip yang bagian urus zakat. Nah, zakat fitrah itu yang untuk membersihkan kita punya jiwa, kita punya fitnah dan sebagainya. Maka ketika zakat fitrah itu dibicara, kajiannya harus jelas. Zakat fitrah itu dasarnya apa? Nabi bilang zakat fitrah itu makanan pokok, bukan uang. Bapak Ibu sekalian, ini kita diskusi sama-sama. Uang itu bukan makanan pokok. Uang itu alat tukar. Kita sepakat. Uang itu alat tukar. Uang itu bukan makanan pokok, tapi uang bisa beli alat makanan pokok. Maka ketika hari ini yang terjadi di dalam itu, baik sekarang ada diskusi tentang zakat fitrah. Kenapa? Harga di pasar itu variasi. Coba sekalian. Ada yang paling tertinggi itu 15.000 sekarang, yang kualitas berasnya premium, yang paling rendah tadi 12.000. Nah, kita umat kita standarnya pakai standar mantin, harus punya ini. Maka ketika saya diskusikan dengan teman-teman dengan pengurus Basnas Kabupaten, maka saya minta harus bisa patokan paling harga yang paling tertinggi. Maka zakat fitrah itu harus zakat mal, harus harga yang tertinggi. Kalau kita ke pasar itu kita tanya beras yang bagus, bukan beras yang tidak bagus. Kita pertama ke pasar itu beras yang paling bagus itu beras apa? Misalnya di Parigeti, kita tanya yang pertama dari Parigeti, yang lain itu pilihan. Maka ketika bicara fitrah itu bicara jiwa. Jiwa kita itu harus bersih, maka kita patutkan harga yang paling tinggi. Kenapa begini Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu? Kenapa saya lebih sepakat dengan harga yang paling tinggi di pasar, bukan harga jual petani, tapi harga beli yang di pasar. Itu harus pakai standar itu, karena ketika kita patokan misalnya harga 10.000, karena dibayar ada yang 10.000 zakat mal. Ketika harga itu ada 10.000 jamaah sekalian, misalnya saya menyalurkan ke amil zakat itu 10.000 misalnya, berarti kalau 2,5 kilo berarti 25.000. 25.000 saya sampaikan ke zakat yang saya salurkan ini sampai ke penerima zakat itu. Kemudian penerima zakat itu belanjakan beras makanan pokok di pasar, dan ternyata bahan pokok di pasar itu bukan harga 12.000. Misalnya yang ada beras itu harga 13.000. Pertanyaan kita, 1.000 itu siapa yang nanggung? 1.000 itu siapa yang tanggung? Maka ketika orang yang menerima zakat itu dengan 12.000 dan ternyata harga di pasar itu 13.000, maka kita yang berzakat ini kurang 1.000. Zakat fitrah kurang 1.000. Maka karena ketika bicara zakat fitrah, para ulama itu kajiannya itu usul fikih. Kenapa begini, kenapa begini, kemungkinan begini, kemungkinan begini, itu usul fikihnya. Hukumnya begitu. Kalau hukumnya begini, bagaimana kemungkinan dia begini? Bagaimana dia kemungkinan begini? Maka ulama sepakat kemungkinan dia harga tertinggi, maka itu pakai yang tertinggi. Karena takutnya kelakuan tadi yang tidak itu. Kalau dikasih 12.000, si A misalnya diterima 12.000, kemudian dia belanjakan makanan pokok, karena zakat itu makanan pokok. Dia belanja makanan pokok, ternyata di pasar itu 13.000, kita kurang zakat 1.000.
Islam itu baru diajar. Maka kenapa saya sampaikan nyambung itu karena tadi di pengumuman, maka karena ini bagian dari ilmu juga, kebetulan materi yang saya sampaikan tentang ilmu. Jadi saya menggugah kita semua, karena kita beragama Islam, kita ingin puasa kita menjadi sempurna dengan zakat fitrah, maka kita kembali kepada hukum asal zakat fitrah itu dalam makanan pokok. Kalau kita ragu dengan harga 12.000 jamaah sekalian, lebih bagus mari bawa beras. Karena makanan pokok kita itu adalah beras. Kalau Bapak Ibu punya makanan pokok lebih, awas ini tidak masalah. Wow. Karena kalau diulangkan itu bukan makanan pokok, jadi timbul keraguan hukumnya. Hukumnya menjadi ragu. Kalau di harga pasarnya tidak sama dengan harga zakat fitrah yang kita sampai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan ini karena diamanatkan oleh ulama kita, kiai kita di Nahdlatul Ulama, bahwa tolong teman-teman GP Ansor kalau turun ke lapangan ke rumah tolong sampaikan ini juga. Karena ini amanat dari kiai kita, pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.